sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan induktansi dari solenoida. Ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan seperti alat gunting untuk memotong kabel enamelnya, dan juga ada penggaris untuk mengukur diameter dan menghitung dan lain-lainnya. Lalu bahannya di sini ada media lilitan untuk kabel enamelnya, dan ini adalah bahan terpentingnya yaitu kabel enamel untuk dijadikan solenoida. Langsung saja ke proses pembuatannya. Oke, langkah pertama dalam pembuatan induktor solenoid ini adalah kita mengukur komponen-komponen yang akan dihitung dalam rumus induktansi. Nah, ada beberapa yang akan dicari. Yang pertama adalah jumlah lilitan, yang kedua adalah luas penampang dari induktor ini, terus yang ketiga adalah panjang solenoidanya, terus yang terakhir adalah induktansi solenoidanya. Pada RBL kali ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah induktansi minimal 1 mH, dan yang kedua adalah volume maksimal solenoida sebesar 10 cm3. Nah, untuk menghitung luas penampang ini, kita pertama-tama adalah mengukur diameter pada media pelilit ini, yaitu sebuah pipet PVC dengan menggunakan sebuah penggaris. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran dengan penggaris. Nah, kita mendapatkan nilai diameter sebesar 2,6 cm. Yang dimasukkan ke dalam rumus luas lingkaran, kita mendapatkan luas area sebesar 5,3 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, kita di sini menggunakan volume target solenoida yaitu kurang lebih sebesar 9 cm3. Nah, dengan nilai volume tersebut kita dapat menghitung panjang solenoida itu sebesar 1,7 cm. Nah, dengan nilai-nilai tadi yang telah didapat, kita dapat menghitung jumlah lilitan yang dibutuhkan, yaitu sebesar 226 lilitan. Nah, setelah kita menghitung ini, kita akan langsung melilit solenoida ini. Sebelum melilit kabel dan atau kawat enamel, kita memberi tanda pada media yang telah ditentukan jarak yang telah kita dapatkan dari hasil perhitungan. Ini dilakukan agar jarak sesuai dengan hasil perhitungan. Kedua titik ini adalah batas dari jarak solenoida yang akan kita buat. Setelah itu, kita bisa mulai untuk melilit kawat atau kabel enamel pada media yang telah ditentukan. Dalam melilit kabel atau kawat enamel harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai ada salah perhitungan dalam melilit. Setelah induktansi dari solenoida sudah jadi, maka pastikan lilitannya rapi dan kedua ujungnya diikat agar tidak mudah lepas. Setelah ini, induktansi siap untuk digunakan. Baik, selanjutnya di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan prosedur pengambilan data. Pengambilan data sendiri dilakukan untuk mendapatkan nilai induktansi secara eksperimen. Di sini kami menggunakan ampermeter untuk mengukur nilai tegangan pada tiap-tiap komponennya, yang mana hasilnya nanti akan dianalisis untuk mendapatkan nilai induktansi solenoid secara eksperimen. Komponen yang pertama adalah resistor, yang mana di sini kami menggunakan nilai resistor sebesar 100 ohm dan diperoleh nilai tegangan sebesar 0,023 volt. Berikutnya dilakukan pengukuran nilai tegangan kapasitor dengan cara menempelkan probe multimeter ke kedua kaki kapasitor dan diperoleh nilai tegangan kapasitor sebesar 0,104 volt. Lalu dilakukan juga pengukuran nilai tegangan pada induktor dengan cara menempelkan probe multimeter ke kedua ujung induktor dan diperoleh nilai tegangan sebesar 12,58 volt. Selanjutnya, dilakukan pengukuran nilai tegangan total dengan cara menempelkan probe multimeter ke kedua ujung capit buaya dan diperoleh nilai tegangan total sebesar 12,6 volt. Berdasarkan eksperimen pada rangkaian ini, juga diperoleh arus sebesar 0,1203 ampere. Baik, di sini saya akan menjelaskan penentuan induktansi dari eksperimen yang telah dilakukan.
Berdasarkan eksperimen yang tadi dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Tegangan maksimum 12,6 volt, arus maksimum 0,1203 ampere, kapasitor 100 mikrofarad, dan resistor 100 ohm. Lalu dengan rumus impedansi Z sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan arus maksimum, atau sama dengan resistor kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat diakarkan. Didapatkan sebuah nilai induktansi eksperimen sebesar 0,002179 Henry. Berdasarkan nilai perhitungan teori dan eksperimen tadi, didapatkan nilai induktansi teori sebesar 0,0002 Henry dan induktansi eksperimen sebesar 0,002179 Henry. Selanjutnya akan dihitung galat dengan menggunakan rumus L eksperimen dikurang L teori dibagi L teori dikali dengan 100%. Didapatkan besar nilai galat kurang lebih 9%. Adanya galat ini dikarenakan adanya faktor-faktor seperti lilitan yang mungkin saja berkurang atau bertambah karena penyimpanan solenoida yang tidak cukup kuat untuk tetap pada posisinya. Dan juga ketidakteraturan dan ketidakpastian saat penggunaan multimeter untuk pengukuran eksperimen.